Saat lagi kita akan memulai rangkaian acara yang diyakini oleh masyarakat suku Dayak sebagai kemampuan manusia. Anggota RAI dalam melaksanakan usahanya senantiasa berlandaskan pada Pancasila. Kalau salah berarti kita minta oleh-olehnya nanti Pak ya, biar nggak lupa. Wakil Gubernur yang dari Solo, satu kali Bapak ada pabrik Solo Madu Pak, pabrik gula di sana, makanya agak subur karena banyak gulanya Pak. Wakil Gubernur kita. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dan amanah. Gunakan silakan musyawarah mufakat ya. Karena kalau penting ini pola apa namanya? Pola fibra dan umat yang Pancasila ya. Iya, luar biasa. Dengan ditabuhnya ketampung dibuka musyawarah daerah ke-10 RAI Kalimantan Tengah. Tentu ke BTN Bank Kalteng PT Bank. Kita coba ya, isen mulang, maju terus, pantang mundur. Kalteng berkah, Kalteng maju. Huma Betang, rumah kita. RAI luar biasa. Ya, hitung ya persiapan video. Maju terus, pantang mundur. Kalteng berkah, Kalteng maju. Huma Betang, rumah kita. RAI luar biasa. Diserahkan oleh Bapak Joko Surat. Baik, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Ketua Umum menyerahkan kepada Wakil Wali Kota Palangkaraya. Semoga tentunya sinergi dari Kota Palangkaraya semakin keren. Sukseskan 3 juta rumah. 1 sama 3 juga. Iya, betul. Kalteng semakin berkah. Alhamdulillah. Terima kasih, kami persilakan kepada
drainase yang tidak dipatuhi oleh developer itu bagaimana Bang untuk agar mereka itu menjalankan tugas mereka sebenarnya yang harus dipenuhi itu apa itu Bang? Oke, pertama-tama yang mau kita sampaikan terkait itu pernah kita juga sampaikan kepada pemerintah Kota Palangkaraya pada khususnya ya, tapi ini berlaku general. Kita harus bicaranya objektif. Ini ada developer seperti itu, kita bicara REI ya, karena pengembang itu tidak hanya REI, ada Stumnas, ada Apernas Jaya, banyak, ada 17 kalau nggak salah yang ada di Kalteng. Jadi kita harus melihat dulu ini adalah anggota asosiasi mana. Jadi kalau kita menyamaratakan, saya rasa agak kurang fair. Jadi harus kita lihat dulu ini perusahaan apa, PT apa, ya kan, baru bisa ini. Makanya kami sempat mengusulkan kepada pemerintah daerah bahwa setiap izin yang keluar itu mengajukan, dia wajib anggota asosiasi supaya kita tahu ini anggota siapa. Kadang pemerintah atau media bilang ada ini developer gini. Developer yang mana? Anggota siapa kan gitu. Karena kalau kita di anggota REI biasanya setiap ada anggota baru hampir di setiap tahun itu kita ada namanya diklat. Di diklat itu kita sudah sampaikan apa saja yang menjadi yang harus diperhatikan oleh developer pada saat dia membangun dari awal sampai akhir. Boleh disampaikan Bang, apa saja yang harus dipenuhi mereka itu Bang? Mungkin kalau yang harus dipenuhi yang pasti kita pada saat mengurus izin atau membangun itu kan berdasarkan izin. Ya kan? Pada saat kita mengajukan set plan misalnya. Nanti kan dari PTSP atau Perkim nanti perteknya itu kan menyampaikan, oh ini bahwa drainasenya harus sekian persen, pasos-pasos sekian persen. Terus drainasenya ukurannya sekian, jalannya seperti apa. Nah, itu sudah ada ketentuan, tinggal dijalankan. Artinya sudah ada kesepakatan dengan Perkimnya, berdasarkan aturan yang ada, kita siap menjalankan. Dan itu harus terpenuhi. Dan di perbankan sendiri, rumah-rumah biasanya itu kan kalau diakadkan, akad kredit di KPR, itu dia wajib memenuhi kriteria itu. Ada PBG sekarang ya kan, sertifikat sudah pecah, terus jalan juga ada jamnya untuk jalan, terus drainase sudah ada, listrik sudah terpasang, air sudah jalan, itu ada syarat. Nah, kalau nggak seperti itu biasanya tidak akad atau ada dana retensi diblokir oleh perbankan. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Makanya terkait PJU, terkait drainase, ini kan kita harus lihat dulu ini kasusnya seperti apa. Apakah ini anggota REI? Karena gini, tidak semua pengembang itu anggota REI. Ya kan? Dia kalau anggota di asosiasi itu biasanya anggota yang membangun rumah FLPP atau rumah subsidi. Kalau dia komersil, dia boleh tidak masuk asosiasi. Di perbankan bisa masuk, bahkan perorangan pun bisa akad kredit di bank. Jual rumah pribadi. Yang masuk itu subsidi berarti ya? Yang masuk di REI ini rata-rata perusahaan yang mengembangkan rumah subsidi. Rata-rata ya, hampir untuk pemahaman kita aja Bang, untuk lebar drainase itu berapa gitu, kedalamannya berapa, untuk kalau jalan-jalan rusak itu tanggung jawab siapa gitu. Karena banyak permasalahan terkait itu Bang. Kalau jalan itu yang sebelumnya ya, kita bicara sebelum, karena memang ada aturan baru. Jalan sebelum ini, yang sebelum ini kan yang sudah rusak itu, biasanya kita hanya dituntut perkerasan jalan. Hanya perkerasan jalan, artinya ditimbun keras, sudah bisa dilewat, sudah sampai situ. Dan pasosnya, aslinya pasum jalan, itu secara sertifikat kita serahkan kepada pemerintah. Diserahkan untuk dihibahkan kepada pemerintah, selanjutnya akan ditingkatkan oleh pemerintah, bukan oleh developer. Karena sertifikat itu kita serahkan langsung kepada pemerintah Kota Palangkaraya ataupun daerah lain. Nah, terus kalau yang sekarang memang ada kebijakan dari Perkim-tan Provinsi, Kota Palangkaraya, Dinas Perkim, memang ada aturan yang menyebutkan bahwa nanti untuk jalan itu ada standarisasi. Nah, terakhir kemarin ada yang pakai BSC, ada yang dicor 4 meter. Jadi memang berbeda-beda kasusnya. Mungkin ada yang 10 unit, dia mungkin cukup BSC, ada yang 100 unit mungkin dia diminta cor. Jadi itu berbeda, tergantung daripada kondisi situasi di lapangan. Apakah dia dekat dengan fasilitas umum, apakah sudah ada jalan masuk di sana, apakah belum, apakah dia di pinggir aspal, itu semua ada prakteknya. Kalau drainasenya berapa luasannya? Kalau drainase itu standar kalau di itu memang direncanakan dari kita berdasarkan jalan. Nah, standar kita untuk jalan itu kan 8 meter. Lebarnya ya? Lebar 8 meter, bersihnya biasa 7 meter. Kiri kanan itu biasa drainase 50-50. Tapi tergantung, kadang ada juga dapat lokasi teman-teman itu existing paritnya itu drainasenya ada 1 meter. Ada yang 80, akhirnya menyesuaikan itu. Jadi memang tergantung daripada existing lahan.
Nah, ini ambil contoh di tempatku misalnya Bang ya. Nah. Tidak menyebutkan nama developernya. Iya. Tapi dia menggunakan susun batako hanya bertingkat 2. Iya. Dan lebarnya cuma 1 pilar, itu bisa disebut sebagai drainase atau apa Bang? Jalan Nah, tikus. sebenarnya kan gini. Pertama, kita kan menjalankan dari developer kan mungkin punya spek sendiri. Dia jalankan. Tapi kan tentunya kan ada pengawasan dari dinas. Artinya biasanya dinas itu kalau yang setahu saya ya, mereka akan cek apakah itu benar apa tidak. Dinas itu bisa nanti kalau dia mengajukan izin lagi bisa menahan. Nah, karena itu kan bisa ditagih bahwa dia sudah menjanjikan. Dia kan pada saat kita mengajukan set plan itu kan kita mengusulkan gambar kerja. Ada drainasenya ukurannya berapa, jalannya berapa, speknya bagaimana. Nah, itu ada surat pernyataan yang kita tandai bahwa itu akan kita serahkan kepada pemerintah pada waktunya. Nah, itu yang biasa ditagih oleh pemerintah. Nah, harusnya ini kan juga harus ada fungsi pengawasan tadi dari pemerintah. Izin-izin yang sudah keluarkan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Saya pikir selama kalau memang ada salah, anggota RE pasti siap memperbaiki kan gitu. Nah, tapi kalau memang ada kejadian seperti itu, ya tadi saya bilang kita lihat dulu ini mekanisme seperti apa. Ini anggota RE apa bukan, kami tidak bisa mengkritisi juga karena bukan anggota ya kan. Makanya saya sebutkan nama Ya, siap. developernya. Itu kan harus kita dalami. Kalaupun ada anggota yang ini ya istilahnya kan jalankan aja peraturan yang berlaku karena itu kan bisa ditagih sama pemerintah. Tinggal dia waktu mengajukan izin lagi yang baru, dia tinggal ini Pak tolong selesaikan dulu pasos-pasom yang telah dijanjikan kepada kami. Nah, peraturan yang baru sekarang Perkim itu juga seperti itu bahwa apa yang kita tandangi akan ditagih, termasuk lebar drainase, speknya, apakah pakai besi apa bukan, pakai batako atau enggak, itu akan ditagih. Jadi di awal sudah diwanti-wanti. Ini pengajuan terakhir kita di 2024 mungkin ya, beberapa anggota. Begitu kita ngajukan drainase, itu sudah paparan dulu sama Perkim. Kamu drainasenya mau pakai apa? Lebar berapa? Speknya gimana? Nah, ingat ya, apa yang Anda tandatangani ajukan ini akan kita tagih setelah pada waktunya. Ini yang baru ya, yang baru. Nah, karena kan dulu sempat terjadi transisi. Dulunya Baru itu tahun berapa Bang? seingat saya 2004 ya. 2004 kemarin awal-awal tahun ya. Karena dulu kan belum ada perwali. Nah, perwali baru kan ini kan, perwali baru yang mengatur zonasi juga lahan. Nah, itu kan termasuk di situ untuk Perkim, untuk pengajuan set plan ada mekanisme seperti itu. Kalau dulu kan PTSP aja. PTSP terus sekarang itu perteknya dari Perkim. Jadi Perkim ada konsultasi dulu, kesepakatan dulu baru bisa dijalankan. Termasuk PJU